Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang macam-macam dosa besar yang telah disabdakan oleh Rasulullah dalam hadis Muslim, hadis sahih. Rasulullah bersabda, hendaklah kalian menghindari 7 dosa yang dapat menyebabkan kebinasaan. Dikatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah ke-7 dosa itu wahai Rasulullah? Sahabat bertanya, apa 7 dosa itu ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, yang pertama adalah dosa menyekutukan Allah, menyembah selain Allah. Ini adalah termasuk dosa besar yang paling berat, menyembah selain Allah. Selanjutnya, untuk dosa yang kedua adalah sihir, baik itu berupa benda-benda gaib atau yang lain. Itu termasuk dosa besar. Contohnya apa? Contohnya menyantet orang. Ya. Kita ingin menyelakai orang dengan ilmu santet. Ini juga termasuk dosa besar dan sejenisnya. Selanjutnya, yang ketiga, dosa besar selanjutnya adalah membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah untuk dibunuh, kecuali dengan hak untuk dibunuh. Ya. Contohnya apa? Contohnya membunuh yang dilarang adalah membunuh sesama umat Islam tanpa ada alasan yang diperbolehkan menurut agama Islam. Adapun contohnya membunuh yang diperbolehkan adalah ketika kita berperang melawan orang-orang kafir, yang orang kafir tersebut memang diperbolehkan untuk dibunuh. Selanjutnya, yang keempat adalah memakan harta anak yatim. Ya, ini juga perlu diwaspadai. Jika kita berkenaan atau berhubungan dengan anak yatim, maka kita harus hati-hati, jangan sampai kita memakan harta anak yatim. Selanjutnya, yang kelima, ya, dalam hadis Muslim dijelaskan, dosa besar yang kelima adalah memakan harta riba. Apa yang kelima? Memakan harta riba. Harta riba itu contohnya apa? Contohnya adalah membungakan uang, hutangan. Ya. Apa ada contohnya? Kita memberi hutangan kepada orang lain dengan bunga. Ya, ini namanya riba. Sekecil apapun bunga tersebut, jika
ketika transaksi, ketika akad hutang pihutang ternyata pengembaliannya ada kelebihan, maka termasuk riba. Terkecuali kelebihan tersebut tidak disyaratkan, tidak disebutkan ketika akad hutang pihutang. Contoh, si A memberikan hutang 1 juta kepada si B, ya. Kemudian si A mengatakan kepada si B bahwa dia memberikan hutangan tersebut harus dilunasi dalam jangka waktu 1 bulan. Jika tidak dilunasi, maka dia harus membayar 1.050.000. Ini contohnya adalah apa? Harta riba. Akan tetapi kelebihan yang diperbolehkan itu ada, ya. Contohnya seperti apa? Contohnya si A memberikan hutangan si B, ya. Ketika transaksi ijab qabul hutang pihutang, si A ini tidak mensyaratkan apa-apa, ya. Jadi meminjamkan uang 1 juta, nanti si B harus mengembalikan 1 juta. Akan tetapi ketika si B ini membayar hutangnya, ternyata si B tanpa disyaratkan oleh si A, tanpa dikasih tahu oleh si A, ternyata si B memberikan kelebihan karena rasa berterima kasih, ya. Itu tidak apa-apa. Paham sampai di sini, ya? Jadi hukum diharamkannya ketika bunga itu diucapkan atau disyaratkan ketika ijab qabul atau transaksi utang pihutang tersebut. Adapun yang paling aman, ya, yang paling aman ketika kita ingin berhutang kepada seseorang dan kita ingin membeli suatu barang, ya, maka lebih aman kita meminta dibelikan barang dengan sistem cash atau angsuran. Ini lebih aman, ya. Karena apa? Karena tidak ada unsur bunga. Dia murni membeli barang dengan sistem kredit, ya. Seperti itu. Dan jangan sampai diberi embel-embel bunga. Ini lebih aman. Paham, ya? Kita lanjutkan. Selanjutnya dosa besar setelah riba itu apa? Yaitu lari dari medan perang. Ketika perang berkecamuk, ya, ternyata salah satu di antara kalian melarikan diri. Ya, umpama kita berperang, berperang dengan Amerika atau Cina atau Australia, ya. Di tengah perang berkecamuk, ya, ternyata kalian melarikan diri, takut mati. Nah, ini juga dosa besar. Selanjutnya dosa besar setelah lari dari medan pertempuran, yaitu menuduh wanita mukminah, wanita muslim yang baik, ya, dituduh berbuat zina padahal tidak berbuat zina. Ini juga termasuk dosa besar.
Termasuk zina itu sendiri juga masuk dalam dosa besar. Sekarang apa sih pengertian zina tersebut? Ya, zina itu adalah hubungan antara laki-laki dan perempuan, ya, ataupun laki-laki dengan laki-laki, ataupun perempuan dengan perempuan. Ya, jika kedua manusia ini berhubungan seperti layaknya suami istri, maka dia dihukumi berzina tanpa ada ikatan pernikahan yang sah, ya. Akan tetapi untuk pernikahan yang sah ini dibatasi pada laki-laki dan perempuan. Tidak diperbolehkan pernikahan antara lelaki sama lelaki atau wanita sama wanita, itu tidak diperbolehkan, ya. Makanya kita harus hati-hati, ya. Kita harus hati-hati. Jangan sampai kita terjerumus ke dalam perbuatan yang keji tersebut, ya. Karena apa? Allah telah menjelaskan, ya, dalam surat Al-Isra yang berbunyi wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah wa sa'a sabila. Wala taqrabuz zina, dan janganlah kalian mendekati zina, karena zina itu adalah perbuatan yang keji dan jalan yang sangat buruk, ya, untuk kita semua. Di sini Allah menjelaskan janganlah kalian mendekati zina. Berarti mendekati saja tidak apalagi dekat-dekat saja tidak boleh. Sekarang kita ambil contoh. Mendekati zina itu apa? Satu, kita mendekati perempuan yang istilah sekarang adalah berpacaran. Ini namanya juga mendekati sudah termasuk perbuatan dosa karena bertentangan dengan Al-Quran. Paham sampai sini, ya? Sekarang bagaimana hukumannya, ya? Tolong ini dicatat baik-baik, ya. Hukuman bagi orang yang berzina itu dibagi menjadi dua. Satu, zina muhson. Zina muhson itu adalah perzinaan yang dilakukan oleh seseorang yang telah menikah, namanya zina muhson. Ingat-ingat, hukumannya bagi orang yang telah menikah kemudian melakukan perzinaan, maka hukumannya adalah satu, dicambuk 100 kali. Yang kedua adalah dirajam. Diapakan? Dirajam atau
dilempari batu sampai mati. Ini bagi yang sudah menikah kemudian berzina dengan orang lain yang bukan istri alias selingkuh. Ini hukumannya sangat berat, dicambuk 100 kali dan dilempari batu sampai mati. Makanya jangan sekali-sekali dilakukan. Ini untuk zina muhson. Yang kedua adalah zina ghairu muhson. Dicatat. Zina ghairu muhson. Zina ghairu muhson adalah perzinaan yang dilakukan oleh seseorang yang belum menikah. Ghairu muhsan adalah perzinaan yang dilakukan oleh seseorang yang belum menikah. Sekarang apa hukumannya? Hukuman orang tersebut adalah dia dicambuk 100 kali dan diusir dari daerahnya selama 1 tahun. Batasan mengusirnya itu berapa jaraknya? Jaraknya kurang lebih sesuai dengan jarak kita diperbolehkan menjamak qashar sholat 5 waktu atau sholat fardu. Kurang lebih ada yang mengatakan 85 km, ada yang mengatakan 90 km, ada yang mengatakan 100 km. Tuh, ya. Jadi kalau kita mengusirnya cuma di tetangga sebelah atau tetangga desa, ini belum sah, ya. Untuk zina ghairu muhsan. Kemudian selanjutnya, sekarang apa hukumannya bagi orang yang menuduh, ya, orang yang menuduh zina seseorang tanpa bukti, tanpa saksi? Hukumannya adalah jika seseorang menuduh zina terhadap orang mukmin yang tidak terbukti melakukan perzinaan, maka orang tersebut harus dicambuk 80 kali. Dicambuk berapa? 80 untuk orang yang menuduh, jika tidak bisa mendatangkan saksi 4 orang laki-laki. Paham? Jadi kalian harus hati-hati jika berbicara, harus dipikir terlebih dahulu dengan baik. Jangan sampai kita berbicara masalah orang lain, apalagi tentang perzinaan orang lain. Karena apa? Karena dikhawatirkan kita masuk dalam kategori orang yang menuduh zina. Contoh, ada orang lewat, ya toh? Ada orang lewat, kita gibah kepada orang tersebut, ya. Ada perempuan lewat dan kalian menggibah seseorang tersebut. Gibahnya seperti apa? Kayaknya orang itu sudah tidak perawan lagi. Kayaknya orang itu sudah punya anak. Nah, ini
sangat berbahaya sekali. Padahal kita tidak tahu. Ini namanya suudzon. Suudzon itu dosa. Inna ba'dadh-dhanni ismun. Sebagian dari suudzon, buruk sangka, itu berdosa. Makanya daripada kita berdosa karena suudzon, lebih baik kita husnudzon kepada siapa pun supaya kita tidak mendapat dosa. Inilah tipu daya setan supaya kita ini terjerumus dalam dosa suudzon. Hati-hati ya. Jika kita ngomong harus berhati-hati. Jangan sampai melukai hati orang. Jangan sampai menggibah orang lain. Sampai di sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri. Semoga pertemuan kita pada kesempatan kali ini bermanfaat dan mendapat ridho dari Allah. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya doakan semoga bagi sahabat-sahabat semuanya dimanapun Anda berada selalu diberikan kesehatan, umur panjang, ya, diberikan rizki yang melimpah, yang halal, yang barokah, ya. Dan jangan lupa untuk mendukung channel ini. Anda ringankan tangan untuk menekan tombol subscribe, ya, dan share kajian-kajian ini. Semoga mendapatkan pahala yang terus mengalir menjadi amal jariah kita kepada orang lain dengan membagikan konten-konten yang bermanfaat. Sekian, wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad.